Shalom, Shalom, Soteria, Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya dalam pelayanan saya Healing and Deliverance Ministry. Ya, saya singkat HDM, saudara, pelayanan kelepasan dan kesembuhan ilahi. Puji Tuhan, saudara, masih diberi kemurahan Tuhan, anugerahnya ya. Terus saya diperkenan melayani HDM ini meski lewat online, saudara, lewat YouTube ini, tapi Roh Kudus bekerja tanpa batas. Saudara-saudara, sebelum saya memberikan doa ya, ini pelayanan doa, saudara ya berdikata begitu, dan saya sertai pengurapan terus ya sejak tahun 2011 sampai sekarang, sudah 15 tahun lebih, saudara ya, karena itu awal Februari ya, ini 2026 sudah masuk bulan Agustus, saudara. Puji Tuhan, saudara. Kalau masih boleh Tuhan memperkenan saya untuk melayani pelayanan yang sudah Tuhan tugaskan kepada saya. Ya, sebelum saya memberikan doa dan pengurapan, mari saudara kita dasari dengan firman Tuhan. Ya, saudara dan saya punya Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara punya andalan yang tidak ada tandingannya, saudara. Dia Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri yang sudah menjadi manusia, dan dia sudah curahkan rohnya yang Maha Kudus, saudara, untuk saya dan saudara, bagi orang-orang yang percaya ya, bagi orang-orang yang percaya ya, Roh Kudus itulah yang bekerja berkarya lewat pelayanan saya ini, saudara-saudara ya. Sejak dulu, dari awal sampai sekarang, terus Roh Kudus tidak pernah berubah, saudara. Sama, saudara, karena dia adalah Roh Tuhan, dia Allah sendiri. Puji Tuhan, saudara-saudara. Mari, saudara, sebelum saya mau buka satu ayat saja, saudara, yang terdapat di dalam kitab Mazmur ya. Mazmur pasal 34 ayat 20. Itu begini, saudara. Satu ayat saja, saudara ya. Mazmur pasal 34 ayat 20 begini. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini, saudara-saudara, kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan melepaskan semuanya dari itu, saudara. Nah, saya mau beri tema, saudara. Tuhan memberi kelepasan. Ya, tema saya adalah Tuhan memberi kelepasan. Sebelum saya memberikan apa ini maksudnya, saudara-saudara ya, yang tercatat di Alkitab, bagaimana yang namanya kemalangan itu gimana, saudara ya? Kalau sekarang dalam hidup dunia ini ya, dari dulu sampai sekarang sama. Kemalangan itu ya masalah, saudara, penderitaan, macam-macam itu, pergumulan hidup ya, pergumulan hidup, ada problem di sana, saudara-saudara. Orang hidup ada kemalangan, tapi kok dikatakan orang benar, loh. Orang benar ini kan ya banyak loh tadi dikatakan. Jadi, saudara-saudara ya, tadi saya katakan kemalangan ini yang namanya penderitaan ya, pergumulan hidup itu macamnya ya apa saja. Nah, itu kan bisa terjadi di dalam kehidupan setiap orang, dalam keluarga, rumah tangganya ya, macam-macam itu persoalan di sana ya. Itu kemalangan, saudara-saudara ya. Kalau sampai begitu rupa mengenai kesehatan, sakit penyakit ya, itu sekarang sudah lihat sendiri ya, sakit penyakit macamnya itu banyak sekali, virus-virus banyak sekali, saudara ya. Itu kemalangan ya. Belum lagi mengenai
dalam pekerjaan, keuangan, dan macam-macam yang lainnya. Wah, itu bagaimana? Hari-hari ini bagaimana coba? Ayo, ya kita fair aja. Nggak usah lah kita tutup-tutupi. Kondisinya akan semakin ya tidak baik-baik saja. Yang sering dikatakan di khotbah-khotbah itu. Ini saudara-saudara itu apa adanya, tapi kita ini punya Tuhan yang hidup. Nah, penilaian bukan sedikit tapi dikatakan banyak. Tapi firman Tuhan yang mengatakan, nah sekarang saya mau tanya, saya mau beritahu dulu orang benar ini yang bagaimana. Firman Allah mengatakan tidak ada satupun orang yang benar yang dilahirkan di bumi ini kecuali satu, yaitu Allah sendiri yang sudah pernah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Orang benar itu. Ya, semuanya sudah tidak benar, semuanya sudah keliru, sudah salah, sudah berdosa. Ayo, siapa? Ayo, siapa dalam dunia ini yang merasa dirinya lahir benar? Semua firman Tuhan mengatakan tidak ada benar. Lalu bagaimana yang disebut orang benar ini, saudara? Firman Allah juga mengajarkan orang benar adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan sudah ditebus. Ya, segala dosa, segala kesalahannya ditebus oleh Kristus di atas kayu salib. Darahnya tercurah. Itulah yang membasuh saudara dan saya, menguduskan saudara dan saya, supaya saudara dan saya menjadi orang benar karena Yesus. Kita dibenarkan oleh karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak sekedar percaya, hanya percaya saja, tapi menurut, percaya, setia kepadanya, loyalitasnya tinggi terus, dan taat kepada firman-Nya. Nah, ini saudara, itu yang dibutuhkan oleh saudara dan saya untuk menjadi orang benar. Orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dosa dia sudah ditebus oleh darah Kristus di atas kayu salib. Dia percaya, bertobat, mengiring dia, mengikuti ajarannya, mentaati firman-Nya. Itu orang benar. Jadi orang benar bukan terus orang Kristen begitu, tidak bisa saudara. Belum tentu hanya beratribut agama saudara. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan kepada saya, orang benar adalah orang yang percaya kepada Dia dan setia kepadanya sampai mati. Ada loyal, di sana ada ketaatan saudara. Ya, tidak hanya percaya di dalam gereja, berbakti, beribadah, ya, seminggu sekali atau 2 kali, mungkin 3 kali, atau sampai berapa kali tidak tahu. Tapi di luar gereja berbeda. Mereka cari sama, cari sini, cari siapa. Ada faktanya. Ini saudara-saudara, harus saudara perhatikan benar-benar. Ya, jadi orang yang sudah terima Yesus adalah orang yang benar. Ya, dikatakan dia orang benar. Tapi bukannya lalu semua imun saudara. Tidak ada masalah apa-apa. Oh, salah besar. Begitu menjadi orang percaya, ada satu oknum dengan segala prajurit-prajuritnya, yaitu iblis dengan roh-roh jahatnya yang ada dalam dunia ini, tidak tinggal diam. Dia coba terus, ya, menggoyang kepercayaan, keimanan saudara dan saya ini loh saudara, terus menerus sampai garis finish. Saya beritahu. Nah itu saudara dan saya beritahu, saudara butuh seorang penolong. Ya, seorang penolong. Dia Roh Tuhan sendiri, Roh Kudus, menjadi parakletos saya dan saudara dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Meski ada itu, Tuhan firmankan saudara, meski kemalangan orang benar banyak, di sana dikatakan, tapi Tuhan memberi kelepasan dari semuanya itu. Ada kelepasan, maka saya beri judul Tuhan memberi kelepasan
Di tengah-tengah saudara ada kemalangan, ada pergumulan yang saya sebutkan tadi. Mau di rumah tangga keluarga, mau di dalam masalah kesehatan, sakit penyakit, mau dalam keuangan pekerjaan. Ingat baik-baik. Dan apa saja permasalahan, masih banyak. Tidak terhitung multi kompleks, saudara-saudara. Ya, di sana bukan saja keadaan ini. Dunia ini sudah di bawah kuasa si jahat seluruh dunia. Yang jahat terus berusaha menghancurkan iman saudara dan saya. Ya, kalau ada kesempatan-kesempatan tertentu, dia berusaha, maka itu saudara dan saya harus benar-benar punya Roh Kudus, penuh Roh Kudus, menyatulah Roh Kudus, bertindaklah, bimbinglah kami, berikan kami kekuatan, ada powernya saudara-saudara, kita menurut dia. Jangan keluar dari ajarannya, karena dia mengajarkan firman Kristus. Segala sesuatu dia ajarkan untuk saya dan saudara mengarungi bahtera kehidupan ini, supaya saudara dan saya sampai garis finish, selesai. Menjaga iman dengan baik-baik. Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini saudara-saudara, ya, beri contoh saudara bagaimana itu. Kalau saudara membaca, ya, dalam Alkitab ini, saya beri contoh tokoh-tokoh di Alkitab ini, saudara-saudara, ya. Yusuf, kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 37 dan seterusnya, saudara, engkau tahu peristiwa Yusuf ini. Ada kemalangan enggak? Ada penderitaan, pergumulan hidup enggak? Tapi Tuhan melepaskannya. Nah, Yusuf. Lalu ada lagi saudara-saudara, saya beritahu mengenai Daud. Kalau saudara membaca mengenai mulai 1 Samuel pasal 16 dan seterusnya, bagaimana Daud? Ya, ada kemalangan enggak? Pergumulan enggak? Dia dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh, tapi Tuhan lepaskan dia. Iya kan? Itu saudara-saudara yang namanya ada buktinya, ya, ada kejadiannya, ada yang namanya. Jadi kalau saya kadang-kadang kan mengatakan tidak luput, tapi dilepaskan. Tidak luput, ada persoalan, ada, tapi Tuhan lepaskan dia. Jadi ada, masuk dalam persoalan itu. Elia, nah itu soal kekeringan itu, ya, Tuhan lepaskan dia. Ya, dia diberi makan burung gagak, Tuhan kirim janda Sarfat. Luar biasa itu, saudara kan dapat membaca, ya, itu saya tidak membaca, itu ceritanya ada semua di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 24. Itu ada saudara-saudara. Lalu saudara lihat di dalam Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30 mengenai Sadrah, Mesah dan Abednego. Ada kejadiannya, dia dimasukkan dalam dapur api. Dengan Nebukadnezar itu kan. Tapi bagaimana Tuhan melepaskan mereka? Sadrah, Mesah dan Abednego. Ada kemalangan bagi orang benar. Mereka itu orang benar. Ya, ada Roh Kudus. Tapi ada kemalangan. Tapi Tuhan lepaskan dia dari kemalangan itu. Ada kejadian, Tuhan lepaskan. Jadi tidak luput, tapi dilepaskan. Ada lagi saudara-saudara, kalau saudara membaca dalam kitab Daniel, ya, Daniel dalam gua singa itu, bagaimana dia dilepaskan dari singa-singa yang kelaparan itu? Saudara bisa baca dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Lalu saudara melihat ketika rasul-rasul di penjara, bagaimana Tuhan lepaskan mereka? Bagaimana ketika Rasul Paulus dan Silas di penjara, Tuhan lepaskan mereka. Ada kejadian, ada kemalangan, tapi Tuhan lepaskan. Dan banyak mengenai sakit penyakit dan macam-macam, saudara. Nah itu bagaimana dengan keadaan sekarang? Ini contoh Alkitab. Sekarang ini loh saudara. Sekarang ini ya kita ada Alkitab.
kita membaca, kita menerangkan, wah begitu rupa. Tapi kita juga bisa mempraktekannya. Bahwa apa yang terjadi pada zaman dulu itu bisa terjadi zaman sekarang. Dan itu dibuktikan dengan kesaksian pelayanan kita. Itu kata hamba-hamba Tuhan senior-seniornya itu loh, mengatakan implementasi itu. Harus ada, membuktikan itu. Tidak hanya mati, maaf ya, di dalam tulisan-tulisan di Alkitab, tetapi harus hidup benar-benar. Roh Kudus yang menghidupkan. Terjadilah, saudara-saudara, memperhatikan kehidupan ini, saudara-saudara, saat ini, ya, ada banyak kesaksian saya mau sampaikan kepada saudara, tapi saya tidak semua saksikan mengenai sakit penyakit. Berapa banyak yang mengalami sakit penyakit, baik yang biasa-biasa sampai dikatakan yang mustahil, itu kan pernah terjadi. Sampai sudah dikatakan mati, vonisnya mati, tapi Tuhan lepaskan, Tuhan sembuhkan dengan cara Tuhan. Bagaimana Roh Kudus bekerja luar biasa. Ya. Lagi saudara-saudara, baik dalam keluarga, rumah tangga, banyak kan yang seperti sudah saya banyak saksikan itu seringkali ada khotbah-khotbah. Loh itu mereka mau cerai, tidak jadi kan? Ada masalah di sana, ada kemalangan di sana. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan orang benar itu, tetapi Tuhan melepaskan itu. Sepanjang dia tetap menjaga yang namanya orang benarnya ini. Kebenaran hanya milik Tuhan Yesus. Dia kata, aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Nah ini saudara-saudara, dia itu kebenaran. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, saudara. Itu rohnya dia. Ini saudara-saudara, ada satu kesaksian saudara. Dia juga orang benar, orang yang setia kepada Tuhan Yesus itu. Pada naik motor, saudara. Saya pernah menyampaikan itu kesaksiannya ya. Dia naik motor. Saya punya videonya loh, saudara. Tapi tidak mau saya sampaikan kepada saudara. Ya, tapi terjadi benar-benar. Dia naik motor, berhenti di lampu merah. Tapi ada dagang truk angkut besi, saudara. Ya, angkut besi. Ya, remnya belum katanya, nabrak dia, dan dia masuk sampai di kolong truk. Bagaimana menurut saudara? Itu ada kejadiannya kan? Terjadi itu kemalangan itu, terjadi. Dia orang benar, saya tahu persis dia, ya, jemaat ini, anak Tuhan yang baik, sama keluarganya, saudara-saudara, setia dia beribadah, ya. Setia dia dalam Tuhan Yesus, tapi Tuhan izinkan itu nabrak dia. Bagaimana? Kemana itu? Masuk di dalam kolongnya dari depan dengan motornya, jatuh masuk. Dia bisa keluar dari belakang. Dia sehat sampai sekarang. Haleluya. Tuhan lepaskan, tidak luput dia. Ada kemalangan, tapi Tuhan beri kelepasan dia. Dia sehat, dia selamat, sejahtera, tidak ada masalah, saudara. Oh, haleluya, ini terjadi kan? Dan banyak lagi kesaksian yang seperti itu, tapi dengan versi yang berbeda kan, saudara-saudara. Hati-hati di jalan, saudara. Saya katakan, saya akan berdoa, jauhkan intimidasi dari jalanan. Ya, saudara sudah berdoa di rumah. Ya, sudah baca firman. Saudara pergi keluar rumah. Di luar rumah, di jalanan, saudara, hati-hati, intimidasi jalan, saya bilang, jalanan, saudara tetap hati-hati, berjaga-jaga, terus mohon Roh Kudus, terus menyertai, membimbing, menjaga, melindungi, karena dia adalah penolong kita, sudah difirmankannya oleh Tuhan Yesus Kristus, itu datang dari Bapa, di dalam namanya Roh Kudus. Ini saudara-saudara, masih banyak lagi saudara-saudara, ya, soal masalah keuangan, pekerjaan, ya semuanya lah. Dan banyak lagi problem-problemnya, saudara. Kemarin, Rabu yang lalu saya sudah
khusus berdoa ya saudara-saudara. Bisa tetap setiap Rabu bisa tetap berdoa kepada saudara-saudara ya, sambil ada pengurapan. Ini saudara-saudara, kemalangan orang benar banyak ya. Ada kasusnya, ada kejadiannya, ada peristiwanya terjadi kepada orang benar. Jadi orang benar jangan merasa kebal, tidak. Tapi Tuhan dikatakan, Tuhan yang melepaskan semuanya dari itu. Apapun masalahmu. Sepanjang engkau tetap menjaga yang namanya orang benar, setia percaya, taat kepada Tuhan Yesus Kristus, dan tetap di dalam jalan firman-Nya, saudara akan mendapatkan pertolongan daripada Dia. Roh-Nya yang kudus sudah dicurahkan. Itulah penolong kita. Itu fakta firman Tuhan dan fakta hidup. Dan saya buktikan di pelayanan saya. Healing and deliverance ministry. Roh Kudus. Jangan lupakan itu. Dia itu roh Tuhan sendiri, roh Allah. Yang sudah dicurahkan kepada kita. Supaya saudara memiliki tenaga dan kuasanya itu yang tanpa batas, supranatural, luar biasa dahsyat. Ingat, dunia ini penuh di bawah kuasa si jahat. Saudara berhadapan dengan yang tidak kelihatan, itu yang masif, yang paling berbahaya. Musuh laten kita, saudara. Bukan yang kelihatan-kelihatan saja, yang kelihatan jelas, tapi yang tidak kelihatan ini, saudara, masuk dalam pikiran, perasaan, kehendak kita. Tidak terasa, saudara. Kita mulai tergoyahkan oleh karena bujuk rayunya Dia. Ini hati-hati, saudara-saudara. Saudara tetap dan saya ini tetap terus tekun sampai garis finish, sampai selesai. Dikatakan, orang yang setia, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan memiliki mahkota kehidupan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mau masuk dalam doa dan pengurapan. Bagi saudara yang membutuhkan, marilah yang mau menggunakan pengurapan. Pakai minyak ya, minyak tanpa alkohol. Mungkin belum dikuduskan, saya mau kuduskan. Karena perintahnya seperti itu. Jadi kalau ada perintahnya ya saya tidak ngerjakan saudara. Ya, nyaman-nyaman saja. Tapi ini perintahnya, mari saudara pegang minyak saudara. Yang tidak ada alkoholnya, yang belum dikuduskan aja, ya, pegang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada minyak-minyak Tuhan ini yang belum dikuduskan dari tempat ini. Sesuai perintahmu Tuhan saya lakukan. Berembuslah Roh Kudus, kuduskan minyak itu menjadi kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Roh Kudus bekerja atas minyak itu dan minyak itu menjadi minyak yang kudus. Jaga ya, jangan dipakai untuk jimat atau berdarah. Minyak tinggal minyak, tapi Roh Kudus lah yang bekerja. Pakai minyak Roh Kudus yang bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau pakai itu. Katakan itu. Luar biasa. Saya katakan dahsyat. Bukan omong kosong. Ini praktek benar-benar, saudara. Ayo, urapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapkan. Saudara, embusi Roh Kudus. Engkaulah yang memberikan pertolongan kepada umatmu ini. Apapun ada rumah tangga yang mulai retak. Oleh kuasa Roh-Mu yang berlimpah-limpah ini, mengembusi mereka, mengurapi mereka, membuat rumah tangganya retak, entah karena apa, entah karena masalah karakter, entah masalah kuasa gelap yang suka memecah belah atau apa, semuanya dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja, mereka dipersatukan kembali menjadi keluarga rumah tangga yang harmonis. Luar biasa. Itu karyamu Roh Kudus. Kerjakanlah bagianmu. Haleluya. Bagi yang sakit Tuhan. Yang sakitnya sekarang dikatakan oleh manusia dalam dunia ini. Oleh siapa saja. Oleh dokter secara medis. Apalagi ada yang non medis. Rohmu yang bekerja. Tidak ada yang mustahil. Berkaryalah. Jamah mereka. Apapun sakitnya di mana saja mereka berada saat ini, yang mengikuti pelayanan ini, dari tempat ini hembusi Roh Kudus. Apalagi ada pengurapan Tuhan, diurapi oleh Roh yang Maha Kudus. Penyakit-penyakit baik secara medis maupun non medis, apapun itu, bahkan yang sampai mustahil sekalipun, dari tempat ini saya alirkan kuasa Roh-Mu Tuhan. Bekerjalah
demi nama Tuhan Yesus Kristus, saya perintahkan atas nama Dia, nama Tuhan Yesus Kristus, segala penyakitmu keluar, pergi, pulih, sembuh engkau. Luar biasa karyamu, engkau menyatakan kekuatan kuasamu yang tanpa batas itu, ya Roh Kudus, berhembuslah, mengalir, menjamah penyakitnya, apa itu saja, penyakit apa saja, Rohmu bekerja Tuhan, baik yang medis maupun non medis, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan. Engkau yang mulai pemulihan, selanjutnya akan diberikan pemulihan, dipercepat pemulihannya, dan engkau akan menjadi sehat. Yang sehat menjadi sehat, tetap sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mengalami masalah keuangan pekerjaan Tuhan, zamanmu Roh Kudus, aliranmu mengalir kepada mereka, mengembusi mereka, sumber berkat datang dari surga, mengalir kepada mereka. Pekerjaannya diberkati dengan cara yang ajaib. Tidak ada yang sulit bagimu Tuhan. Perlancarlah keuangan mereka, pembayaran, pekerjaan diperlancar. Banyak order, banyak pesanan, laku semua pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati, yang mencari pekerjaan dapat pekerjaan dengan baik. Aset-aset yang belum terjual dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hembusi Roh Kudus. Apa yang dibutuhkan mereka Tuhan, Engkau yang paling tahu. Engkau berikan, datang kepadamu. Tuhan mengatakan akan berikan. Hembuskan Rohmu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Rohmu yang bekerja tanpa batas ini bekerja luar biasa. Haleluya, puji Tuhan, hormat kemuliaan bagi namamu, nama dan segala nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala-galanya. Haleluya, amin, soteria. Tuhan memberkati kita semua ya, sampai Rebo lagi yang datang. Amin.